Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Ini merupakan subbab yang kedua. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Ya anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya anak-anak sekalian, pada pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas tentang ASEAN. Ada berapa negara yang tergabung dalam ASEAN ini? Ada ya 10 negara. Seperti yang tampak pada gambar yang ditampilkan itu. ASEAN ada 10 negara. Ada Indonesia, ada Thailand dan sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas seperti yang kemarin. Nah, sejarah berdirinya ASEAN ini ada 5 tokoh negara pendiri ASEAN yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Yang pertama itu adalah beliau Adam Malik, ini wakil dari Indonesia. Ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan juga ada Tanat Koman serta Narsiko Ramos. Inilah kelima tokoh pendiri ASEAN yang menandatangani berdirinya ASEAN, menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Lanjutnya bahwa ASEAN seperti yang tampak pada peta yang ditampilkan, bahwa ASEAN itu ada 10 negara, benderanya juga sudah kelihatan. Nah, letak, luas, dan batas ASEAN. Letak ada letak astronomis. Letak berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Perhatikan yang paling utara itu adalah garis lintang. 28 derajat lintang utara, dan yang paling selatan adalah 11 derajat lintang selatan. Yang paling barat yang berdekatan dengan Myanmar itu 93 bujur timur, dan yang paling timur dari Indonesia, Papua itu garisnya adalah 141 derajat bujur timur. Itulah letak astronomis ASEAN. 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 bujur timur sampai 141 bujur timur. Kemudian kalau batas dari ASEAN, sebelah utara itu berbatasan dengan negara Cina. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, ada juga Samudra Pasifik. Sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Australia. Sebelah barat ada Samudra Hindia, ada juga India, ada Bangladesh, dan seterusnya. Oke, kemarin sudah kita bahas. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah bentuk-bentuk negara. Maksudnya, sebuah negara itu ada yang terdiri dari beribu-ribu pulau seperti Indonesia. Ada juga yang terdiri dari sedikit pulau, mengelompok. Nah, dari bentuk kepulauan, dari bentuk negara ASEAN
Ada yang pertama adalah yang disebut dengan compact. Compact itu lingkaran utuh. Contohnya adalah Singapura, ada Kamboja. Itu negaranya kan, nih, negaranya kan utuh satu lingkaran. Ya, itu namanya compact. Ya. Yang kemudian kedua adalah fragmented atau terpisah. Terpisah itu bisa kita sebut sebagai negara kepulauan seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Indonesia. Kemudian yang ketiga ada elongated atau memanjang seperti negara Vietnam, panjang seperti tangan. Yang keempat ada protrude, ada compact dan juga ada yang panjang seperti Thailand. Itu ada yang mengelompok, ada juga yang memanjang. Itu namanya protrude. Ya, kita lanjutkan. Faktor kerjasama ASEAN. Nah, mengapa negara-negara di Asia Tenggara kemudian membentuk apa yang disebut dengan ASEAN? Faktor pendorong yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Sebuah negara jika mempunyai kesamaan sumber daya alam, mereka bisa bekerja sama. Contohnya ada OPEC. OPEC itu adalah negara-negara pengekspor minyak. Mereka mempunyai penghasilan minyak yang sama, mereka kemudian bergabung. Tetapi untuk ASEAN itu kerjasamanya bisa karena kesamaan, bisa juga karena perbedaan. Kalau perbedaan sumber daya alam berarti kita kepengin saling melengkapi. Kemudian ada kesamaan dan perbedaan wilayah. Perbedaan wilayah geografis itu sangat berpengaruh pada potensi sumber daya alam. Nah, dengan berbeda sumber daya alam, mereka kepingin saling melengkapi. Ada juga kesamaan wilayah yang nanti akhirnya penghasilannya juga sama. Kalau penghasilannya sama, mereka kepingin bekerja sama membentuk sebuah kerjasama dari negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang sama. Ya, itu faktor pendorong. Tetapi kerjasama ASEAN itu juga ada yang menghambat, yaitu yang pertama adalah perbedaan ideologi. Memang ideologi masing-masing negara itu mempunyai ciri khas tersendiri. Negara lain tidak boleh mempengaruhi, maka itu tidak bisa dijadikan pedoman harus sama ideologinya. Kemudian ada konflik dan peperangan. Ini yang menghambat. Kadang-kadang ada juga pernah terjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia, itu karena adanya perbedaan persepsi tentang Pulau Sipadan dan Legitan, tapi sudah selesai. Kemudian ada kebijakan protektif. Negara itu kepengin melindungi ekonomi negara masing-masing, maka kadang-kadang ada istilah kebijakan protektif. Kemudian bentuk kerjasama ASEAN yang selama ini terjadi itu ada di bidang sosial budaya. Contohnya peningkatan program peningkatan kesejahteraan penduduk. Ya, kemudian juga ada pertukaran seni dan budaya ASEAN. Ya, kadang-kadang ada acara televisi yang menampilkan budaya masing-masing negara ASEAN disiarkan secara langsung bersama-sama. Itu namanya pertukaran budaya dan seni. Kemudian ada juga ASEAN Tourist Agreement atau kesepakatan. Jika ada turis dari ASEAN, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu maka akan dipermudah masuk ke sebuah negara, sehingga mereka dapat dengan mudah untuk melaksanakan kegiatan pariwisata yang tentunya negara yang didatangi akan mendapatkan keuntungan juga. Nah, bentuk kerjasama yang kedua adalah bidang politik dan keamanan. Ya, contohnya konvensi bersama pemberantasan terorisme. Ya, kita bekerja sama dengan negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak saling melindungi terorisme. Kemudian penyelesaian sengketa perbatasan juga itu harus
bekerja sama antar negara yang berbatasan. Kemudian kerjasama bidang hukum ya banyak. Nah, lanjutnya bentuk kerjasama ASEAN bidang pendidikan. Banyak penawaran beasiswa, mahasiswa, guru, dan juga dosen untuk saling meningkatkan kompetensinya dengan beasiswa. Kemudian juga ada Olimpiade Sains ASEAN. Itu untuk para pelajar, untuk Olimpiade Sains ASEAN. Kemudian ada juga ASEAN Council of Teacher Convention. Untuk pertukaran guru-guru yang ada di negara-negara ASEAN. Kemudian, bagaimana pengaruh kerjasama bidang sosial budaya? Contohnya ada, kalian sudah pernah mendengar ada manusia perahu dari Myanmar. Karena mereka membutuhkan penyelamatan, maka kemarin di Indonesia juga ditampung sementara. Tetapi secara hukum negara mereka itu harus dikembalikan, maka ditampung sementara saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah selesai tentunya dikembalikan ke negara yang bersangkutan. Kemudian ada perkemahan budaya ASEAN. Kemudian kita saling mengirim tenaga kerja TKI kita banyak yang ada di Malaysia. Begitu pula sebaliknya. Lanjutnya, bagaimana upaya meningkatkan kerjasama ASEAN? Kita sudah mengenal ada istilah pilar ASEAN, yaitu kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Di ketiga bidang inilah, ketiga pilar inilah, negara-negara di ASEAN itu sudah sepakat untuk saling mendukung tentang politik dan keamanan. Mereka saling memberikan informasi tentang keamanan masing-masing negara. Di bidang ekonomi, masing-masing negara itu saling melengkapi dengan adanya perdagangan komoditas masing-masing negara. Di bidang sosial budaya, karena kita sama-sama sebagai negara di Asia Tenggara, rumpunnya adalah Melayu, maka kita juga saling bekerja sama sehingga budaya yang ada itu tidak punah. Sampai sekarang juga masing-masing negara masih melestarikan budaya-budaya yang ada seperti di Indonesia. Anak-anak sekalian, itulah sedikit penjelasan saya tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian putar lagi video ini, bisa juga nanti kalian membuka buku paketnya. Tugasnya sudah ada di Google Classroom. Nanti silakan tugasnya kalian buat dan kemudian kalian unggah sebagai nilai tugas. Demikian anak-anak semuanya, saya akhiri pelajaran kita pada saat ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan saya akhiri.